Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang memegang janji. Pimpin kami, ajar kami Tuhan. Juga kami menjadi pribadi yang memegang setiap janji-Mu. Terima kasih. Berbicaralah dan sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami semuanya. Kami rindu mendengar Tuhan. Berikan kami, urapi kami kekuatan yang baru. Untuk bukan hanya kami memahami, tetapi kami juga bisa melakukan semuanya itu. Terima kasih Yesus, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Bisa PPT-nya, bisa disiapkan. Saudara, saya akan berbicara tentang komitmen saudara. Ya mungkin ini hal yang sering kali kita dengar saudara. Udah berulang kali mungkin perlu diucapkan. Apalagi ini mendekati sudah akhir tahun ini. Ya sebentar lagi akan masuk di tahun yang baru 2023. Yang dimana saudara setiap kita akan mulai ada yang mengatakan ada rekomitmen ulang. Nah tapi kita perlu tahu saudara bahwa apa itu komitmen. Ya, komitmen itu adalah kalau terjadi bisa kita dengan Tuhan, bisa kita dengan sesama kita. Ya apabila dua orang atau lebih yang memegang berjanji untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Ya, atau kita dengan Tuhan. Dan kalau dengan orang, saudara, biasanya kalau salah satu membatalkan, maka komitmen sudah gak berlaku lagi. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah membatalkan komitmennya, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang memegang janjinya. Gak pernah Tuhan lepaskan janjinya. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, saudara, saya percaya bahwa saya bisa berdiri di tempat ini sampai hari ini, dan saya masih bisa berbicara tentang kebenaran firman, diberi kesempatan. Saya percaya karena ada banyak hal saudara yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya harus ambil setiap komitmen itu saudara. Hal-hal yang kecil saudara. Ya, kita akan berjalan dari sebuah komitmen demi komitmen dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, saya pelayanan dari awal sebagai soundman saudara. Ya. Karena saya waktu itu jurusan teknik elektro, jadi setahu saya cuma saya nggak ngerti apa-apa pelayanan, saya ingin melayani Tuhan. Maka yang ada lowongan waktu itu adalah soundman yang tidak banyak diminati. Ya, hanya satu orang waktu itu, saya anggotanya satu sendiri. Kurang lebih setahun, 2 tahun saya ikut sebagai soundman, lalu ada pelayanan pasukan doa waktu itu. Dan saya ikut, saudara, saya daftar. Dan ternyata begitu daftar ada sebuah syarat yang harus kami ambil, yaitu komitmen bahwa saya harus setiap hari harus berdoa minimal 1 jam dan jam 4 pagi. Nah itu pertama kali saudara komitmen saya ambil. Setiap hari saya bangun jam 4 pagi. Saudara, saya berdoa 1 jam, diajarin doa Bapa kami. Saudara terus mengucapkan terus setiap hari saudara. Saya gak pernah lewati setiap hari dalam posisi ngantuk. Saudara gak bisa berdoa, setiap berdoa kebablas tidur lagi untuk saya hitung berapa kali saya diajarin saudara. Jadi kalau berdoa gini saudara begitu ketidur saya coret 1. Ya doa lagi, ketidur lagi coret 1, sadar lagi. Nah nanti dilihat coretannya berapa kali saudara. Ya semakin banyak coretannya berarti semakin tidak efektif doanya kira-kira gitu. Semakin hari begitu tidak ada coretannya berarti saya berhasil. Tapi Tuhan itu baik saudara. Dari awal saya ambil komitmen pokoknya hanya menjalankan aja sampai 1 hari. Di tengah doa itu Tuhan menjumpai saya. Dan setelah itu saudara, jam doa saya berubah. Jam 4 pagi bukan menjadi sebuah beban yang berat, tapi menjadi sebuah kesukaan. Karena Tuhan berbicara banyak di tengah-tengah pada saat pagi hari itu. Saya masih ingat saudara, saya catat semuanya apa yang Tuhan nyatakan secara pribadi dalam kehidupan saya. Dan lama kemudian saudara, saya pelayanan di anak-anak muda, lalu di anak muda juga dibentuk pasukan doa. Saya masuk di sana. Kurang lebih setahun kemudian saudara,
Tiba-tiba ketua doanya berkata, saya sudah selesai dan terjadi pergantian dan saya harus pegang. Saya ambil komitmen, saudara. Dari cuman 4 orang, waktu itu anggotanya menjadi sampai 40 sampai 50 anggota. Baru kali itu saya melihat doa, saudara, begitu banyak orang yang ikut terlibat. Dan kami bertemu setiap minggu sore, saudara. Minggu sore mereka nggak peduli, saudara, mereka besok ada minggu ini ada ujian, mereka tetap datang dan berdoa bersama-sama dengan kami. Mereka duduk berlutut bersama-sama, kami sharing satu dengan yang lain. Itu adalah komitmen yang saya ambil. Dan terus saudara dari waktu ke waktu, dan yang saya tahu adalah saya harus diperhadapkan bahwa saya harus ambil komitmen semuanya itu. Jadi saudara, bayangkan kalau kehidupan seseorang yang tanpa komitmen. Nah, coba kita lihat bersama-sama saudara, ada beberapa macam komitmen. Nah, saudara, yang pertama adalah komitmen Tuhan kepada manusia. Kita akan lihat nanti ayatnya setelah ini. Saudara, kemudian ada komitmen manusia kepada Tuhan, ada komitmen kita kepada sesama kita. Nah ini saudara, kita tahu bahwa kalau komitmen Tuhan kepada manusia tidak pernah dia berhenti. Tidak akan pernah dibatalkan sampai kapanpun. Karena Tuhan, kita adalah Tuhan yang memegang janji. Itu yang luar biasa saudara. Ya, seandainya Tuhan kita bukan Tuhan yang memegang komitmen, bukan memegang janji, seandainya Tuhan itu mudi, saudara, kita akan tahu waktu kita ibadah seperti ini tiba-tiba ada api turun dari surga, saudara, tetangga kita tiba-tiba gosong hilang, saudara. Gosong hilang satu persatu, saudara. Setiap hari kita akan melihat api dari langit turun, saudara. Enggak, saudara, Tuhan sudah berjanji ketika pada zaman Nuh Tuhan hancurkan satu generasi. Tuhan berjanji tidak akan hancurkan lagi. Tuhan memegang janji itu, saudara. Bahkan, saudara, Tuhan berjanji kepada Daud pun dipegang sampai semuanya, saudara. Ini luar biasanya Tuhan kita. Nah, kalau kita ini diciptakan segambar dengan Tuhan Yesus, satu hari, saudara, dan kita menuju keserupaan, harusnya kita adalah pribadi yang memegang komitmen. Amin. Komitmen manusia kepada Tuhan. Nah, saudara, kita ini berada pada satu titik, saudara. Nanti kita akan lihat siapa pribadi-pribadi, saudara, yang nanti kita lihat bagaimana Yosua, bagaimana Rasul Paulus itu memegang komitmen kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Pahlawan iman adalah pahlawan iman, adalah pahlawan-pahlawan yang memegang komitmen. Atau mungkin komitmen kita kepada sesama kita. Ya. Ayo kita lihat satu persatu coba. 2 Raja-Raja 8 ayat yang ke-19. Coba kita next selanjutnya. Nah, namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda karena siapa, saudara? Oleh karena Daud. Kenapa, saudara? Hambanya sesuai dengan yang apa? Dijanjikannya kepada Daud bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Bayangkan, saudara, ini loh Tuhan yang memegang komitmen, saudara. Harusnya Tuhan punya, saudara, kekuatan untuk menghancurkan Yehuda, Israel. Harusnya bisa dihancurkan. Tapi karena Tuhan berjanji kepada Daud, maka semuanya itu nggak dilakukan. Harusnya Tuhan tuh bisa memusnahkan Israel, saudara. Tapi dia udah berjanji kepada Abraham, ya, bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tuhan tidak menghancurkan karena, saudara, Tuhan memegang janji. Seringkali Abraham mengingatkan janji Tuhan kembali, saudara. Tuhan itu kalau begitu kena janjinya, udah. Makanya Alkitab berkata firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang janji, komitmen, saudara. Ayo kita lihat Yosua sekarang, Yosua 24, ayat yang ke-15. Nah lihat, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, huruf besar, ya, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah, huruf kecil, yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah juga huruf kecil orang Amori
yang negerinya kamu diami ini. Nah, perhatikan saudara. Ayo kita baca sama-sama yang terakhir ini. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini kerennya Yosua. Alkitab mencatat bangsa Israel semasa Yosua hidup, mereka semua beribadah kepada Tuhan. Tapi setelah Yosua mati, mereka kembali ke Allah huruf kecil semuanya, kembali menyembah berhala. Ini saudara, komitmen Yosua terhadap Tuhan. Dia berkata di hadapan semua bangsa Israel, karena mungkin udah kesel saudara. Dia berkata gini, terserah ya, setelah ini kalau kamu mau beribadah kepada Allah yang kamu pilih-pilihlah sendiri. Tetapi saya memberitahu bahwa aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini komitmen. Komitmen manusia kepada Tuhan. Ya, dia tunjukkan kepada semua bangsa Israel. Lihat lagi, Paulus sekarang saudara kita lihat. 1 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini adalah bukti dari bagaimana dia berkomitmen kepada Tuhan, menjaga imannya dia di dalam pelayanannya. Sampai dia terakhir masa hidupnya, finishing well, sampai akhir. Ini juga dibutuhkan yang namanya komitmen saudara. Jadi saudara, kalau kita lihat ada banyak orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan baik semuanya. Itu semua karena komitmen. Oke, satu lagi kepada sama. Mazmur 15 ayat 4. Oke, lihat. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang apa saudara? Berpegang pada sumpah walaupun rugi. Berpegang kepada janji walaupun dia rugi. Ini kepada sesama saudara, seberapa sering kita memegang sebuah komitmen, janji kepada orang-orang di sekeliling kita. Hidup kita saudara, kalau kita komitmen berkata bahwa oke, kalau saya udah janji, saya nggak akan pernah lepaskan. Walaupun ada sesuatu yang lebih menguntungkan. Kita berkata saudara, semuanya itu bicara komitmen dalam kehidupan kita. Bayangkan, nah sekali lagi, kalau saudara ketemu orang yang tidak punya komitmen, bukankah seringkali di dalam pelayanan menjadi pembahasan yang luar biasa adalah di area itu, betul? Kenapa sih kok susah sekali untuk komitmen? Kenapa saudara sekali? Dalam pernikahan saudara, apa sih yang susah saudara? Komitmen memang saudara. Nah makanya saudara kita lihat ya kekuatan dari komitmen selanjutnya kita. Nah kita bahas satu persatu, kita lihat nih kekuatan dari sebuah komitmen itu kayak apa sih? Sebetulnya komitmen itu kayak apa? Supaya kita semakin tahu bahwa paling tidak saudara, kalau kita berani berkata rekomitmen, saudara tahu ada sebuah kekuatan yang dahsyat saudara. Ya dalam sebuah pernikahan pun saudara, satu kali, ya kalau baru setahun 2 tahun saudara itu masih mungkin komitmen tidak terlalu berlaku. Tetapi kalau sudah menikahnya udah di atas 10 tahun, komitmen berbicara lebih keras daripada apapun, lebih kuat daripada apapun. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua di sini setuju pasti itu. Nah, kita lihat ya bersama-sama apa sih komitmen itu. Nah, yang pertama ini. Komitmen itu adalah ini saudara, pertahanan terakhir ketika perasaan, pikiran, dan kekuatan kita tidak mendukung lagi, sudah. Loh, saudara, perasaan itu punya kekuatan, setuju? Saudara, makanya Tuhan berkata nih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu. Dengan segenap apa? Jiwa-jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak, saudara. Dengan segenap apa, saudara? Akal, budimu, pikiranmu. Dengan segenap apa, saudara? Kekuatanmu. Perasaan punya kekuatan, saudara. Bahkan orang kalau emosional, saudara, itu sudah lupa daratan semuanya. Pikiran, jelas dia punya kekuatan kalau dia memegang sebuah prinsip,
dia tidak bisa digagalkan oleh apapun, apalagi kekuatan. Jelas, tiga-tiga ini punya kekuatan. Tapi ada berapa banyak orang yang mengandalkan perasaan, dan tiba-tiba dia terluka, saudara. Apa yang akan terjadi dalam kehidupannya? Perasaannya dia udah gak mendukung lagi. Pikirannya apalagi. Begitu perasaannya dia terluka, maka pikirannya dia berkata, dia jahat. Ya, dia harus dibalas, saudara. Kekuatan tinggal hanya melaksanakan aja. Nah, saudara, tetapi ketika semuanya ini, perasaan, pikiran, kekuatanmu udah gak mendukung lagi, saudara, maka saya mau beritahu, komitmennya akan berbicara. Ya, komitmennya akan berbicara, saudara. Ketika seseorang kau perasaanmu terluka, dan kau berkata bahwa aku akan tetap hidup dalam pengampunan, mengampuni, maka saudara ketika pikiranmu berkata, bodoh kamu mengampuni dia. Kamu sudah disakiti begitu dalam, diperiksa perasaanmu. Kamu udah gak perlu lagi melakukan apapun. Komitmen berbicara. No, aku harus tetap mengampuni dia. Luar biasa ya komitmen itu ya ternyata. Kalau saudara lagi perasaan masih hebat, masih kuat, pikiranmu masih sehat, kekuatanmu masih, gak perlu komitmen saudara. Karena saudara akan berjalan sesuai dengan apa yang ada. Ya. Saudara adalah orang yang suka olahraga, gak perlu komitmen untuk olahraga. Tapi buat saudara yang gak suka olahraga, saudara butuh komitmen untuk berolahraga. Untuk makan enak gak perlu komitmen, saudara, betul? Tapi untuk makan sehat butuh komitmen. Amin. Ya. Jadi nanti saudara lihat pertempuran kita terbesar itu, gini loh saudara, komitmen itu akan menabrak kedagingan kita. Semua hal yang kedagingan tidak butuh saudara, kalau saudara ingin hidup dalam kedagingan tidak butuh komitmen. Tapi kalau saudara mau hidup di dalam roh, engkau butuh komitmen. Karena komitmen itu bukan gini saudara, aku mau komitmen untuk makan yang enak, pokoknya nggak sehat, nggak butuh komitmen itu saudara. Apa yang kita sukai daging kita nggak butuh komitmen. Nah makanya nih selanjutnya, dibutuhkan saudara komitmen itu ketika kita tidak ingin melakukan sesuatu yang benar dan baik lagi, saudara. Makanya bagaimana orang bisa benar dan baik? Kita tahu saudara memang Tuhan lah yang memampukan kita. Tapi kita juga butuh komitmen untuk katakan ini, Tuhan aku mau mengikuti jalanmu. Aku mau mengikuti kebenaranmu. Apapun yang terjadi, ketika hal yang baik dan benar tidak terdukung lagi, sudah. Makanya tadi saya katakan, saudara, hal-hal yang kedagingan tidak butuh komitmen. Tetapi kalau saudara mau hidup di dalam roh, saudara butuh komitmen. Ya, jadi bayangkan kalau orang itu nggak punya komitmen, itu sudah lihat berarti ya, hidupnya akan dituntun oleh perasaan, pikiran dan kemauannya dia sendiri, sudah. Lalu apa yang terjadi? Dia pasti tidak akan bisa melakukan hal yang benar dan baik dalam hidupnya. Dia akan mengalir, kadang benar dan banyak jahatnya, saudara. Banyak salahnya yang dilakukan karena dia melakukan apa yang dia sukai. Tapi kalau kita punya komitmen, ternyata saudara kita tuh punya kekuatan, saudara. Di saat semuanya berkata tidak, enggak, oke enggak, tapi kita tahu itu benar dan baik, maka kita akan berdiri dan berkata, saya akan tetap melakukan itu. No. Ya, semua dalam kondisi dan keadaan, saudara, siapapun kita. Di awal-awal kita mungkin melayani, kita punya semangat yang excited, semangat bergairah. Tapi pernahkah saudara ketika engkau mengalami kendala, kena permasalahan, lalu kita berpikir untuk berhenti dan mundur? Pernah ngalami begitu? Pasti pernah kan? Nah, ketika itulah dibutuhkan yang namanya komitmen. Walaupun saudara kita nggak suka, perasaan kita nggak suka, pikiran kita mengatakan lebih baik pergi, kita berkata, enggak, aku akan tetap melayani Tuhan. Nah, ini komitmen saudara, luar biasa saudara. Nah, selanjutnya saudara, menjadikan kita konsisten, saudara. Orang yang konsisten itu adalah orang yang komitmen, saudara. Karena konsisten itu musuh terbesarnya dia adalah, saudara, ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang dia udah nggak bisa lakukan lagi, saudara. Konsisten itu kan terus menerus kan, dia lakukan, suka nggak suka, dia harus kerjakan itu, saudara. Konsisten.
Ada orang ngomong, orang ini konsisten terhadap ketidakkonsistenan. itu mengerikan ya. Orang ini konsisten dalam konsistensi, saudara. Jadi jangan sampai orang itu melabeli kita, saudara. Orang ini konsisten terhadap ketidakkonsistenan ini. Selalu berubah maunya dia sendiri, saudara. Kita tuh dalam membangun sebuah apapun, saudara, dalam pelayanan. Saya tahu, saudara, konsistensi itu butuh yang namanya komitmen, saudara. Walaupun saya tahu, saudara, bahwa komitmen pun kalau kita tanpa Tuhan juga kita akan berat sekali. Tanpa kekuatan yang dari Tuhan kita juga tidak mampu melakukan semuanya itu. Tapi saudara percayalah, komitmenlah yang akan membuat kita selalu ada di sana. Dan itu terus, saudara, bergerak dalam pergerakan dalam pelayanan yang ada. Kami ada pelayanan pelatihan kepemimpinan namanya Excellent Leader Training. Ini tahun ini masuk ke 25 tahun, saudara. Ya, 25 tahun, dan waktu saya lihat gini, wow. Kita melihat kasih karunia Tuhan, tetapi saya melihat ada begitu banyak orang yang komitmen selama sampai 25 tahun sampai hari ini. Kami ada pelatihan di hutan, saudara, pakai tenda, camping, kepemimpinan, saudara. Terus panitianya kalau menjaga pos, saya dulu, saudara, terus jaga terus, saudara, itu sampai nggak tidur semalaman. Jadi yang capek bukan hanya pesertanya, tapi panitianya juga capek. Tapi sampai hari ini, saudara, ada. Itu butuh yang namanya komitmen untuk menjalankan sampai hari ini, saudara. Apalagi, saudara, kita memulai sesuatu, saudara, gereja, saudara. Aduh, saudara, gereja itu banyak masalah, saudara. Ya. Makanya, saudara, gembala-gembalanya itu kalau nggak benar-benar, survei kan mengatakan ya, semua gembala ini, saya percaya ini nggak berlaku buat kita, Pak Yohanes. 85% gembala sidang itu stres berat, saudara. Ya, stres, saudara. Makanya saudara jangan berpikir kalau mereka tuh main-main pergi-pergi ke luar negeri bukan berarti dia nggak stres. Enggak, itu tambah stres dia, saudara. Untuk menghilangkan stres maka dia berpikir itu healing, dia berpikir gitu kan. Oh, sering healing terus, saudara. Orang healing kan berarti sakit kan. Ya kan? Saudara, kenapa seperti itu? Enggak semudah itu, saudara. Enggak semudah, saya tahu, saudara. Saya rintis gereja sudah ke tahun yang 16 ini, saudara. Terus kalau ditanya mau ngulangi lagi, enggak mau, saudara, saya katakan. Mulai dari awal enggak, saya katakan, saudara. Saya udah ngomong sama anak-anak, ini kalau suruh ngulangi lagi enggak akan, saya katakan. Lebih baik saya enggak bangun gereja lagi, saya katakan. Karena untuk merintis semuanya sampai hari ini, itu butuh perjuangan, butuh air mata, butuh konsisten, udah mati. Capek seperti mau berhenti sepertinya gitu. Karena kita tidak melihat hasil seperti yang kita lihat. Saya dengan para pemimpin seringkali duduk dan berkata, salah kita apa ya? Loh, gitu, saudara. Kita mengalami kefrustasian, lalu kita ngomong, Tuhan tolong, apa yang harus kami lakukan? Tapi kami komitmen harus tetap berjalan itu, saudara, walaupun kami nggak suka. Sebetulnya lebih enak. Atau mungkin, saudara, harusnya kalau kami tidak berbuat banyak tentang buat ini, buat itu, misi dan sebagainya, harusnya udah enak. Tapi kami harus buat itu, harus menderita misalkan. Ya komitmen kembali. Harus konsisten, semuanya jalan. Kalau sampai sekian lama, lalu kita mulai melihat bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat. Ketika kita berkomitmen dengan Tuhan, hebatnya Tuhan tidak pernah menggagalkan komitmennya. Waduh, itu yang membuat kita kalau saya ambil komitmen, Tuhan sudah saya komitmen sama Tuhan tidak pernah gagalkan komitmennya. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan tetap pegang komitmen itu. Nah, itu yang membuat kita bangkit berdiri dan kita menjadi konsisten, berjalan terus. Kemudian, membuat kita tetap setia, saudara. Kesetiaan itu butuh komitmen dalam keluarga, di dalam gereja, semuanya itu butuh yang namanya komitmen untuk tetap setia. Nah, selanjutnya, komitmen itu, saudara, bisa dipercaya. Saudara, menjadi kita bisa dipercaya. Banyak orang, udah kalau kamu bekerja sama dengan dia, ini orang yang komitmen, sudah. Menjadi bisa dipercaya, saudara. Saudara ingin dipercayai?
Saya percaya saudara, siap semua yang hadir di sini percaya Yesus kan? Yang percaya Yesus lambaikan tangan. Semua ya? Tapi pertanyaan saya kedua, siapa yang yakin dipercaya oleh Tuhan? Ngangkatnya setengah tiang gini saudara. Nggak yakin, ya kan? Kita semua percaya Yesus. Pertanyaan saya, Yesus percaya nggak sama kita? Kita ini bisa dipercaya nggak sama Yesus? Ya, kalau Bapak Ibu yang kenal kiri kanan coba ngomong gini, kamu percaya nggak sama saya? Tanya gitu saudara, coba tanya, percaya nggak sama saya selama ini? Saya bisa dipercaya nggak? Kalau dia diem tenang-tenang, berarti tidak bisa percaya saudara, berarti itu saudara. Tanya, bisa dipercaya nggak saya ini? Oh, kamu sangat bisa dipercaya, berarti saudara adalah orang yang memegang komitmen. Satu lagi, yang terakhir saudara, ini saudara, komitmen itu sifat Tuhan, saudara. Ya. Alkitab semua itu adalah janji, saudara. Bagaimana kalau Tuhan bukan Tuhan yang memegang komitmen? Ini sifat Tuhan, komitmen ini. Ya, sifat Tuhan adalah kasih. Kasih itu bukan sifat. Kasih itu adalah Tuhan sendiri. Tapi komitmen ini adalah salah satu sifat dari Tuhan, itu pemegang janji, dia komitmen. Kalau dia sudah berkata menyertai kita, dia kapanpun, dia apapun yang terjadi, dia akan menyertai kita. Ya kan? Dia tidak sekalipun meninggalkan kita kan, walaupun kita meninggalkan dia kan. Enggak seperti lagu kalau kita jauh, dia jauh, enggak kan? Enggak. Saudara, Alkitab berkata, walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Alkitab berkata begitu loh saudara. Ini komitmen itu sifat Tuhan. Ya, jadi saudara kalau kita melihat kekuatan komitmen ini harusnya ya saudara, kita menjadi pribadi yang gini saudara. Pulang dari tempat ini saudara katakan, saudara harus tahu apa yang harus saudara ambil komitmen. Kegagalan apa dalam kehidupan kita yang seringkali itu yang butuhkan komitmen, lalu saudara ambil komitmen. Maka hidupmu akan berhasil, kau akan melihat. Ya, di dalam pelayanan saudara ngomong, aduh saya ini adalah orang yang gak pernah komitmen. Ya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, sekarang kita lihat kalau tanpa komitmen. Nah, ini saudara. Apa yang terjadi ketika orang tanpa komitmen? Ya. Yang pertama adalah tidak bisa menyelesaikan apapun tanpa komitmen, saudara. Menyelesaikan apapun itu apa, saudara? Apapun, saudara-saudara. Permasalahan pun tidak bisa menyelesaikan. Karena menyelesaikan permasalahan itu butuh komitmen, saudara. Ada permasalahan yang sudah ketemu sekali selesai. Tapi ada beberapa permasalahan yang sudah butuh waktu, take time. Lama, itu butuh yang namanya komitmen. Pokoknya saya komitmen harus selesai. Orang studi butuh komitmen. Ya, untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Saudara, untuk mengakhiri kehidupan kita dengan baik butuh komitmen loh saudara. Untuk kita berakhir dengan finishing well, akhir hidup kita dengan baik, butuh yang namanya komitmen. Makanya tanpa komitmen, kita tidak bisa menyelesaikan apapun. Ini hampir sama orang yang tidak melekat kepada Tuhan. Karena sifat Tuhan, saudara, kau akan punya kekuatan untuk komitmen semakin kau melekat kepada Tuhan. Karena kau tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang komitmen. Semakin kau melekat, semakin kau tahu itu komitmen, semakin saudara kita bisa menyelesaikan. Makanya firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamu rantingnya. Ya, di luar aku dikatakan kamu tidak bisa berbuat apapun. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apapun. Ya, tanpa komitmen kau tidak akan bisa menyelesaikan apapun dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua, saudara, kita akan kalah dengan keinginan daging kita. Nah, tadi kan sudah saya katakan, saudara, cara melawan keinginan daging ya komitmen, saudara. Bukan dengan yang lainnya. Makanya orang untuk melakukan keinginan daging, saudara, enggak butuh komitmen. Tapi untuk mengalahkan keinginan daging, kita butuh yang namanya komitmen, maksud saya begitu. Makanya banyak orang, saudara, hidup di dalam kedagingan, kalah dengan keinginan dagingnya, terus gagal dalam hidupnya. Jawabannya apa, saudara? Karena orang ini enggak punya komitmen dalam hidupnya. Kalau dia punya komitmen, saudara, maka dia akan menang. Maka dia akan terus hidup di dalam roh. Dia akan bisa menang dari kedagingannya dia. Komitmen
akan mengalahkan kedagingan. Tanpa komitmen, orang akan kalah dengan kedagingannya dia. Nah, yang ketiga, tanpa komitmen apa saudara? Semakin menjauh dari keserupaan Kristus. Saudara, kita ini dalam proses keserupaan loh ini, dalam kehidupan kita. Untuk kita tetap berada di dalam tracknya Tuhan itu butuh yang namanya komitmen loh. Suami istri berproses habis-habisan, butuh komitmen saudara. Untuk saudara menjalaninya dengan benar. Karena itu adalah jalan untuk menjadi kita serupa seperti Kristus. Bagaimana kita berhubungan dengan saudara seiman? Butuh komitmen saudara. Proses terjadi konflik, gesekan satu dengan yang lain. Untuk tetap berdampingan itu butuh komitmen. Saudara tanpa komitmen, ya udah nggak usah teman-temanan, nggak usah ketemu lagi. Ya udah, saudara pergi aja jauhi. Di sana ketemu lagi masalah, jauhi lagi. No, kita tidak akan pernah menjadi serupa seperti Kristus. Kalau kita berkata begini, saudara, masalah gesekan, terluka, dan kita katakan saya komitmen untuk mengampuni dan saya komitmen untuk kita tetap bersama-sama melayani Tuhan. Saudara, gereja kami ini kepemimpinan majemuk, saudara. Saya bersama dengan satu teman yang sampai hari ini tahun ke-16 dan saya melayani bersama dengan dia sudah lebih dari hampir 25 tahun. Ya, berdua itu riskan, saudara. Betul Pak ya, kalau dua kami langsung pecah Pak, langsung pecah gereja itu. Kami hanya berdua. Itu teman kami melayani di mahasiswa bersama, namanya Angga Prasetya. Sampai hari ini kami megang komitmen kami bersama-sama. Berantem enggak? Oh, sering berantem saudara. Jangan dipikir gak pernah berantem, kami berdua itu beda sama sekali saudara. Beda sama sekali. Tapi saudara, yang sampai hari ini terjadi begitu perjalanan kami udah sekian puluh tahun bersama-sama. Saya semakin sadar begini saudara. Sepertinya kalau saya memimpin tanpa ada dia, gak bisa jadi sampai hari ini. Jadi sampai pada satu titik saudara, tapi apakah enggak capek saudara? Capek saudara. Ini yang maksud saya saudara. Proses inilah, dan itu akan mengikis kita saudara. Dikikis habis saudara. Saya pribadi mengalami kikisan yang habis betul-betul. Saya ini bisa loh memimpin sendiri sebetulnya. Tapi hari ini saudara, saya jadi berpikir, saya enggak bisa memimpin sendiri sekarang saudara. Berubah semuanya hidup saya. Saya merasa gini, saya nggak mau sudah berani mimpin sendiri, berdiri sendiri. Saya udah nggak berani lagi. Apapun yang dipercayakan, sudah saya nggak pernah mau sendiri. Saya akan ajak beberapa teman, saya akan duduk bersama-sama. Walaupun mungkin posisi saya sebagai ketua, tapi mereka teman-teman duduk bersama-sama dengan saya, sejajar dengan saya. Setiap keputusan, setiap kami ngobrol, kami putuskan bersama-sama. Karena tiba-tiba saudara, saya merasa bahwa akan gagal kalau saya berjalan sendiri. Nah proses itu puluhan tahun saudara. Saya digesek, maunya begini, ditabrak saudara. Enggak bisa gini. Enggak bisa berantem. Aduh saudara, jengkel, marah. Tapi komitmen enggak bisa tuh. Suami istri kan begitu kan. Berantem, wah coba yang paling gampang ya. Udah cerai aja. Ini orang enggak komitmen itu. Tapi kalau mau komitmen saudara babak belur bersama-sama. Dan sama-sama menjadi lebih baik satu hari. Yaitu cara keserupaan Kristus seperti itu, saudara. Saya bersyukur loh, saudara, dengan setiap proses yang ada, yang membuat saya sudah semakin melihat begini, ya Tuhan, karena saya komitmen tidak lari dari setiap proses, maka keserupaan itu Tuhan bawa terus ke sana. Butuh, saudara, tanpa komitmen semakin jauh, saudara, kita dari keserupaan Kristus. Dan yang terakhir, ayo kita lihat. Nah sekarang saudara, saudara yuk, ini saudara kita ambil komitmen ini, saudara. Ini hal yang simpel ya sepertinya ya saudara. Yang pertama adalah bersekutu dengan Tuhan, saudara. Wow, kenapa kok butuh komitmen? Karena ini semua tiga-tiga ini, saudara. Ini butuh, ini harus dilawan, saudara. Ini daging lawan terus itu, saudara. Siapapun, ayo coba saudara, sampai hari ini loh, saya masih komitmen setiap hari saya baca firman. Walaupun kadang-kadang saya sudah berulang kali, saya sudah mengulang berapa kali saya udah gak inget. Setiap kali saya baca kira-kira, saya tahu cerita ini, kisah ini, kira-kira gitu. Tapi saudara, tetap saya terkagum-kagum tiba-tiba ada muncul hal yang baru yang saya gak pernah tahu, walaupun berulang-ulang, misalkan begitu.
Hebatnya firman Tuhan itu begitu. Saudara. Doa itu membuat kita semakin bersandar kepada Tuhan. Penyembahan bukan hanya pujian yang diperlambat, bukan. Penyembahan itu adalah sikap tubuh kita, respek kita, hormat kita kepada Tuhan. Itu mesti dibangun, sebuah komitmen saudara, bahwa Tuhan, saya serius Tuhan. Saya menghormati-Mu Tuhan. Ya, setiap hari saudara. Saya sekarang lagi baca di Tawarik saudara. Waduh, Tawarik itu agak membosankan juga saudara. Sama seperti bilangan, seperti itu saudara. Waduh, silsilah. Tapi Tawarik itu bicara tentang raja-raja. Tapi saudara, waktu saya baca saudara, saya semakin diingatkan Tuhan bagaimana Tuhan tuh kalau komitmen sama Daud. Aduh saudara, semua raja-raja itu tolak ukurnya Daud loh saudara. Dia ngomong ini, jahat di mata Tuhan. Raja ini, saudara, nama raja ini jahat. Saya gak hafal nama rajanya karena banyak sekali. Jahat, yang saya ingat gini, jahat di mata Tuhan. Karena dia tidak melakukan seperti Daud leluhurnya. Terus kemudian suruh turun lagi. Nah, raja ini benar. Loh, sudah benar saudara. Hidup benar di hadapan Tuhan. Masih hidup benar. Tetapi masih ada tulisan gini. Tetapi tidak seperti Daud leluhurnya. Loh. Yang apa saudara? Yang menjauhkan semua dan menghancurkan semua bukit-bukit pengorbanan. Jadi benar pun Tuhan ngomong, masih ada level, harus sama seperti Daud. Lalu saudara gini lagi, yang ketiga, raja ini benar dan hidup seperti Daud. Dan itu ada 2 atau 3 raja saja. Sampai saya ngomong gini, Tuhan, sebegitunya engkau melihat Daud, kira-kira gitu. Makanya gak heran Daud ini, siapakah aku ini Tuhan? Dia ngomong gitu. Ya, sebegitunya kah engkau memandang aku seperti ini? Tapi benar saudara, Alkitab itu mengatakan begitu. Makanya saudara, kita perlu komitmen saudara ini semua. Doa, merenungkan firman, penyembahan, saudara, sikap hati kita hormati Tuhan kapanpun. Nah, bersekutu dengan sesama saudara. Ya, ibadah. Kalau ngumpul-ngumpul, makan-makan tidak perlu komitmen, saudara. Ya, makanya saya tulis jelas ini, bersekutu dengan sesama. Saya bersekutu kok, ngopi, ngafe, hangout. Nah, itu nggak perlu komitmen. Tapi mesti jelas ini, saudara. Ibadah, komunitas, pembapaan, pemuridan. Jelas, karena yang kita bahas, kita duduk bersama-sama, kita sedang membicarakan Yesus. Ini butuh komitmen. Bahkan pun saudara, kita perlu komitmen, saudara, kita bertemu seseorang, walaupun kita makan-makan pun, kita butuh sebuah komitmen gini, saya mesti cerita Yesus. Ya, walaupun sama-sama Kristen, saya mesti ceritakan bahwa bagaimana hebatnya Yesus itu dalam hidupku. Butuh komitmen seperti itu, saudara. Karena kalau enggak, saudara, kalau kita tidak membicarakan, ketika kita berkumpul tidak membicarakan Tuhan, kita akan membicarakan teman kita, betul? Makanya kalau dalam pertemuan yang dibahas temannya terus, berarti dia ada bicarakan Tuhan, itu berarti. Jadi tapi kalau dalam pertemuan kita bahasnya Tuhan, kita tidak bahas teman kita. Saudara, makanya diperiksa ya kalau kumpul gitu. Ini kok bahasnya kok teman terus gosip, terus berarti tidak pernah bahas Tuhan itu. Tapi kalau bahas Tuhan, dia sudah tidak bahas teman lagi. Semua fokus membahas Tuhan. Ya. Makanya gosiper, saudara, itu pasti tidak pernah membahas Tuhan, saudara. Karena yang dibahas temannya semuanya. Ya, butuh komitmen, saudara, untuk kita masuk dalam sebuah ibadah, komunitas apa. Nah, kemudian komitmen untuk memberitakan Injil. Saudara, bersaksi, share firman dimanapun kita berada, membawa berita baik kepada semua orang. Kesaksian, saudara, kita perlu ceritakan bagaimana Tuhan itu hebat. Tuhan itu baik kepada setiap orang. Butuh yang namanya komitmen. Tidak komitmen, saudara, maka ini akan lewat. Dan tiba-tiba, saudara, kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Seperti tadi semua yang kita tidak menyelesaikan apapun. Ya, itu sebabnya, saudara, mari kita sama-sama ya. Hari ini kita belajar bersama-sama, saya juga belajar, saudara. Ini mereview ulang lagi untuk saya melihat apa saja yang saya butuh komitmen dalam kehidupan saya.
Ada hal-hal tertentu yang saya kalah dan saya harus mulai bangkit kembali dan katakan saya mau ambil komitmen di sana. Saya harus menang di area itu lewat komitmen bersama dengan Tuhan. Saya tidak komitmen, saya mau komitmen di hadapan Tuhan, misalkan begitu. Ya, oke saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran yang dilepaskan. Hamba-Mu selesai, tapi Engkau enggak pernah selesai. Engkau sendiri yang akan terus berbicara kepada setiap kami melampaui apapun Tuhan. Yang kami tahu cuma satu, Engkau Tuhan yang memegang komitmen. Dan Engkau tidak pernah membatalkan atas kami. Ajar kami untuk kami tetap memegang komitmen seperti Engkau memegang. Sehingga hidup kami penuh dengan kemenangan. Terima kasih, hamba-Mu selesai, tapi Engkau tidak pernah selesai. Engkau terus berbicara kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan